Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat malnutrisi semua? Kembali dalam edisi khusus spesial Ramadan ini, After Sahur episode ke-6. Kita membahas hal-hal seputar Ramadan atau ya hal-hal yang bisa menambah kualitas ibadah kita di bulan Ramadan pada tahun ini ya. Ada satu hal yang sangat penting untuk dipahami, yaitu bahwa yang namanya saum itu bukan hanya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dari subuh sampai maghrib ya, tapi juga menjaga diri kita dari segala perbuatan yang kurang baik, perbuatan yang tidak baik, ya, menahan seluruh anggota tubuh kita, ya, mata kita, tangan kita, telinga kita, dan yang paling penting juga adalah lisan kita. Ya, lisan ini, lidah ini adalah otot yang sangat sangat lincah kalau bergerak, sangat mudah sekali bergerak, rasanya nggak ada pegel-pegelnya berbicara, ya. Dan justru karena itulah jadi kesalahan yang diperbuat oleh lidah itu begitu halus, begitu sulit dicegah, gitu ya. Gampang aja lah orang mengatakan pikir dulu sebelum bicara, ya, tapi pada kenyataannya banyak orang berbicara sebelum berpikir, ya, dan akibatnya ya banyak kata-kata yang kita sesali, yang kita sangat berharap kita nggak pernah ucapkan, tapi kenyataannya sudah terucap, ya. Nah, menahan lidah ini adalah suatu hal yang sangat rumit sekali, walaupun dia tidak membatalkan puasa, walaupun tidak membatalkan saum kita, gitu ya, tapi dia sangat menurunkan kualitas saum kita kalau kita nggak pelihara, ya. Ada salah satu hadis Rasulullah SAW di mana beliau bersabda bahwa barang siapa nggak menjaga lidahnya dari kata-kata kasar dan kotor, maka Allah nggak butuh lapar dan hausnya, ya. Jadi saum kita ini diterima, ya, mungkin sekedar di checklist aja barangkali, gitu ya, sekedar di checklist bahwa oh si fulan sudah saum, oke, ya, tapi nggak dapat apa-apa lagi, ya, nggak ada harganya juga di hadapan Allah, ya. Kenapa? Karena ya justru dengan dalam saum itu yang diharapkan betul adalah kita bisa mengendalikan diri kita, ya. Kalau hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, kita lihat sendiri anak-anak TK pun sudah pada bisa, ya, walaupun dengan susah payah mereka bisa sampai maghrib, tapi mudah saja, nggak sulit dan sama sekali bukan hal yang mustahil, gitu ya, ya. Banyak lah yang bisa ngerjain. Tapi justru sebenarnya yang dicari dari saum ini adalah pengendalian diri yang sempurna, ya, dan itu diperlihatkan dari lisan kita, ya. Ada hadis lain dari Rasulullah SAW yang juga menarik perhatian saya, di mana beliau mengatakan, ya, beliau bersabda, ya, dalam beberapa hadis ini redaksinya ada yang panjang, ada yang pendek, tapi ujungnya mirip-mirip semua, yaitu bahwa orang yang terkuat itu adalah bukan orang yang pandai bergulat, ya, melainkan orang yang bisa menguasai dirinya ketika marah. Ya, ini menarik sekali, gitu ya. Ini menarik sekali. Jadi tadi kita bicara soal lisan itu, lidah itu adalah yang otot yang paling lincah bergerak, paling sulit dibendung, ya, paling sulit dikendalikan. Maka sekarang kita bicara lebih mendalam lagi, yaitu pada alat kendalinya, yaitu pikiran, ya. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah, ya. Jadi dia marah dan tidak disangkal bahwa manusia itu bisa marah, ya. Jadi itu satu hal perlu kita dudukkan dulu, bahwa manusia itu udah pasti pernah marah, ya, udah pasti bisa marah, gitu ya. Marah itu suatu emosi yang ada di mana-mana. Jadi teman-teman kalau pernah marah nggak perlu disangkal, nggak perlu disesali, gitu ya. Marah itu ya marah, gitu ya. Marah yang dalam perasaan itu memang suatu hal yang tidak terhindarkan, ya. Pasti ada aja momen di mana kita tersinggung dan kita marah, ya. Tapi siapa yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah, nah itu yang hebat, ya. Nah, marah itu adalah emosi yang paling sulit untuk dikendalikan, ya, paling sulit dikendalikan. Kenapa? Karena ya justru itulah yang dilakukan oleh marah. Marah itu merebut kendali kita, ya. Marah itu membuat diri kita menjadi tidak terkendali, kata-kata kita nggak terkendali, wajah kita udah sulit dikendalikan. Kalau kita marah tuh susah untuk tersenyum, itu sulit, gitu ya. Untuk berwajah tulus tersenyum itu berat, gitu ya, sulit sekali, ya.
Jadi wajah pun susah, berbicara yang baik-baik pun susah, ya berdiri dengan normal saja akan kelihatan barangkali tangannya mengepal, barangkali gaya berdirinya seperti kaku atau janggal atau bagaimana ya. Ya kalau orang marah tuh sulit gitu ya. Jadi mengendalikan diri ketika marah itu luar biasa gitu ya. Nah tapi saya melihatnya hadis ini nggak bicara soal marah saja gitu ya. Marah itu adalah suatu suatu emosi yang paling sulit dikendalikan. Jadi sebenarnya hadis ini mengatakan bahwa seolah-olah ingin mengatakan bahwa orang kuat itu yang bisa ngendaliin dirinya gitu ya. Ya tentu saja bukan ketika marah doang, tapi juga ketika sedih, ketika senang. Hanya saja marah itu memang paling berat gitu ya, itu yang paling maksimal gitu ya. Dan memang hadisnya juga bicara soal orang yang paling kuat gitu ya, yang paling kuat ya, yang paling kuat adalah yang paling bisa mengendalikan diri di saat yang paling sulit dikendalikan, yaitu saat marah gitu ya. Nah maka saya simpulkan kalau orang bisa mengendalikan diri ketika marah, saya rasa dia bisa mengendalikan diri dalam keadaan yang lain ya, dalam keadaan yang sedih, keadaan terkejut, dalam keadaan senang ya, saya rasa dia pasti bisa mengendalikan itu ya, kalau dia bisa mengendalikan diri ketika marah gitu ya. Nah kenapa sih ini bukan sekedar berfilsafat atau sekedar sekedar mengubah definisi bahwa orang kuat itu tadinya kan masalah fisik ya, tadinya masalah fisik kemudian menjadi masalah mental, masalah jiwa gitu ya. Tapi kalau menurut saya fisik yang kuat itu pun juga tercipta dari jiwa yang kuat gitu ya. Ya coba kita nonton deh atau kita nonton dokumenter atau biografi atau autobiografi orang-orang hebat ya, atlet-atlet hebat gitu ya. Bahkan fisik pun diawali dari mental gitu ya. Kalau Anda nggak punya mental yang kuat untuk melatih fisik Anda nggak siap sakit ya, kalau Anda nggak siap untuk menderita gitu ya, maka Anda nggak bisa jadi atlet yang baik ya. Saya baru aja nonton salah satu episode The Last Dance ya, ini dokumenter dari perjalanan timnya Michael Jordan di Chicago Bulls dulu nih ya, di musim terakhir ketika dia di Bulls nih. Nah di situ diceritakan bagaimana Jordan itu betul-betul menderita secara psikis gitu karena dikalahkan oleh satu tim yang sama, Detroit Pistons, dan kalahnya itu betul-betul menyakitkan ya. Tapi begitu dia kalah, sementara tim yang lain tuh begitu selesai musim reguler gitu ya, biasanya mereka liburan summer gitu ya, musim panas gitu ya. Ternyata tim yang ini ya, dimulai dari Jordan ya, mereka nggak liburan ya, mereka langsung berlatih ya, dan Jordan itu bertekad menambah massa ototnya ya, dan dia bilang dia siap sakit, sehingga pelatihnya aja mengatakan kalau saya nyuruh dia ngerjain ini 6 kali repetisi pasti dia ngerjain 12 ya. Jadi dia nggak mau ngerjain sesuai yang disuruh pelatihnya nyuruh 6 dia kasih 12 ya. Nah kalau teman-teman mau tahu yang namanya latihan atlet profesional, latihan angkat beban itu sakit itu ya, sakit pada otot gitu ya. Dan itu dimulai dari jiwa ya, jiwa yang siap menahan sakit ya, mengendalikan diri ketika sakit. Tadi sudah saya bilang bahwa emosi yang paling berat itu yang marah gitu ya. Jadi kalau dia bisa mengendalikan diri ketika dalam keadaan marah, saya rasa dia bisa kendalikan diri ketika dia sedang sakit, sedang pegel, sedang bosan ya. Dalam emosi apa aja saya rasa bisa ya, kalau dia bisa kendalikan diri dalam marah. Nah teman-teman, jadi sebenarnya benang merah dari apa yang kita bicarakan pada hari ini adalah, saya rasa saum Ramadan itu memang wajar melahirkan para prajurit terbaik ya. Karena ketika saum ini kita nggak makan nggak minum ya, tapi itu adalah yang paling minimalnya banget lah gitu. Itu kalau ngerjain itu batal, kalau enggak gitu ya, saumnya nggak batal ya. Tapi yang diminta dari saum ini jauh lebih besar daripada sekedar tidak makan tidak minum ya, melainkan mengendalikan lisan. Lisan itu susah dikendalikan ya, dan mengendalikan lisan itu berasal dari pengendalian jiwa, dan jiwa itu kalau mau jadi orang paling kuat, kendalikan ketika marah. Saya rasa kalau orang udah bisa kendalikan diri ketika marah, itu pasti orang hebat banget bos. Itu orang hebat banget ya. Orang bisa kendalikan diri ketika marah itu nggak mungkin lah jadi orang biasa menurut saya ya, karena dia pasti bisa
berjuang dalam segala kondisi. Seperti saya bilang tadi, ketika dia bosan, dia bisa melawan bosannya. Ketika dia lagi sedih, dia bisa taruh dulu sedihnya sebentar, ya, bisa dikendalikan. Ketika dia lagi senang, dia nggak berlebihan, ya. Ketika dia iri dengan orang lain, irinya nggak berubah jadi dengki, ya. Nah, itu ada batas yang sangat halus tuh antara iri dan dengki, ya. Kalau iri dalam arti kita ingin sehebat, sebagus orang lain, itu bagus sekali, itu penting sekali, ya. Tapi kalau sampai dengki, sampai kita ingin memiliki apa yang dia miliki, kita nggak suka kalau dia mendapatkan sesuatu, wah itu udah melanggar batas, gitu ya. Nah, itulah yang kita latih di bulan Ramadan. Nah, dengan ibadah saum ini, dengan ibadah saum, dan bukan hanya saum juga, yang lainnya juga, gitu ya. Semua ibadah di bulan Ramadan ini, kita nih berjibaku di bulan Ramadan ini sebenarnya melatih jiwa kita, ya. Bukan hanya sekedar lapar dan haus, itu sih anak TK juga selesai, ya, udah khatam yang kayak begitu. Masuk SD udah selesai semuanya, ya, mudah lah itu, ya. Jangan dibicarakan lagi lah, teman-teman yang udah dengerin podcast ini, saya ragu ada yang kelas 1 SD, ya. Pasti udah lebih dari itu. Ini udah masalah yang khatam dari kemarin-kemarin, ya. Mari kita bicara pada level yang berikutnya, ya. Kita bicara soal pengendalian jiwa, ya. Maka saya nggak heran kalau di bulan Ramadan umat Islam terdahulu, generasi sahabat bisa menang di perang Badar. Di bulan Ramadan juga dimulai peperangan Tariq bin Ziyad, 12.000 pasukan Tariq bin Ziyad melawan 100.000 pasukan Gotik yang dipimpin oleh rajanya sendiri, Rodrigo. Perangnya berapa lama? Berhari-hari. Selesainya tuh di awal bulan Syawal, ya. Jadi bertarungnya tuh di akhir Ramadan, selesainya tuh di awal Syawal, ya, berhari-hari. Dan saya nggak heran kalau orang yang sukses di bulan Ramadan, maka dia memang punya bakat lah untuk menjadi, atau punya modal, ya, bukan bakat, ya. Saya nggak terlalu percaya dengan bakat, ya. Bakat itu bisa dilewati dengan kerja keras, gitu, ya. Memang orang-orang yang bisa mengendalikan diri, orang yang sukses di bulan Ramadan adalah orang-orang yang punya modal untuk menjadi prajurit terbaik, ya. Nah, jadi teman-teman harus paham, itulah sebabnya banyak kemenangan kita dapatkan di bulan Ramadan. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus juga terjadi di bulan Ramadan. Kenapa? Karena itu mental kita sedang lagi jadi mental prajurit, gitu, ya. Lagi gagah-gagahnya nih, ya, lagi hebat-hebatnya sekarang ini, gitu, ya. Maka nggak heran kalau kita lihat Sirah Nabawiyah, ya teman-teman pasti bisa menyadari timeline-nya, ya. Jadi dari Isra Mi'raj, diwajibkannya sholat 5 waktu, kemudian hijrah, ya. Setelah hijrah terjadi apa? Terjadi diwajibkannya saum Ramadan dan langsung jihad, ya. Jadi setelah saum ya jihad, gitu, ya. Nggak ada stage lain sesudah itu. Itu seperti seolah-olah pendidikan paling puncaknya, gitu, ya, untuk menjadi seorang mujahid, ya. Oleh karena itu teman-teman, bayangkanlah kita ini selangkah lagi menjadi mujahid. Kita ini sekarang sedang bermujahadah dengan diri kita sendiri, ya. Asal sekali lagi saum kita bukan hanya sekedar lapar dan haus, ya. Kita harus naik ke level berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa pada episode after sahur berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.